Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta, dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, tahun yang lalu adalah tahun yang sangat berat karena COVID banyak memakan korban. Namun ada sesuatu yang menarik terjadi pada pertengahan tahun yang lalu. Kita pasti masih ingat kasus pengurus salah satu rumah ibadat yang mengusir jemaat yang memakai masker pada saat menjalankan ibadat. Kasus ini viral karena pengurus rumah ibadat itu marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan dia merasa bahwa jemaat yang beribadat itu sangat lemah dan takut dengan COVID. Pengurus itu merasa bahwa hukum agama akan menjauhkan COVID dari semua penganut agamanya. Pengurus itu tidak sadar bahwa memakai masker hanyalah cara untuk melindungi diri, bukan cara tidak percaya akan karya penyelamatan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini kita disegarkan Allah lewat kisah Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bagi orang Israel, hari Sabat adalah hari yang sangat kudus atau sakral. Dari sebab itu, orang Israel tidak akan melakukan apapun pada hari-hari Sabat. Tindakan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat adalah fenomena baru bagi orang Israel. Hal ini tampak dari niat orang-orang Farisi yang akan menyalahkan Yesus ketika menyembuhkan orang pada hari Sabat. Melihat ini, hati Yesus berduka cita karena kedegilan mereka. Duka cita itu tampak dari pernyataannya. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat?
menyelamatkan orang atau membunuh orang. Saudara-saudariku yang terkasih, dari kisah ini ada dua hal yang dapat kita renungkan. Pertama, pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membunuh orang. Dan yang kedua adalah niat orang-orang Farisi yang akan menyalahkan Yesus, bahkan berniat membunuh Yesus karena menyembuhkan orang pada hari Sabat. Saudara-saudariku yang terkasih, dari kedua hal ini kita dapat mempertanyakan eksistensi kita sebagai pengikut Yesus. Apakah kehadiran kita memberi kemerdekaan bagi orang lain, atau malah menjajah orang lain? Dalam kasus pengurus tempat ibadat tadi, jelas menggambarkan bahwa eksistensinya sebagai pengurus rumah ibadat sangat menjajah orang lain, bukan memerdekakan orang lain. Pertanyaan untuk kita sebagai pengikut Kristus adalah, apakah kehadiran kita di stasi, di lingkungan, di paroki, bahkan di rumah kita sendiri atau di tempat kita bekerja memberi kemerdekaan, atau malah menjajah orang lain? Jika kita menggambarkan pertanyaan kedua, kita menjadi sama seperti orang-orang Farisi yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga hari ini kita semakin mampu melihat diri kita, semakin mampu memancarkan wajah Allah lewat tindakan sehari-hari, dan tentunya kita mampu membantu orang lain untuk merdeka, bukan untuk memasukkan mereka ke dalam penjajahan. Tuhan memberkati kita. Ya Allah, bukalah hati dan budi kami, agar kami mampu melihat yang baik dan benar. Semoga kami tidak dibutakan oleh hukum dan aturan yang menjajah, dan semoga kehadiran kami menjadi cerminan wajah-Mu dimanapun kami berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu
yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.